warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Petarukan, Ibu Umi Roa SPD MPT. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Ibu Widi Lestari SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, kita haturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pertama, pembukaan. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi diseminasi budaya positif. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya Tujuan, Indonesia tanah airku, aku pada diri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 6 Petarukan, yang berapa? 11. Ya. Dan Ibu Bapak peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Kita belajar bersama. Semoga di hari ini betul-betul diseminasi ini menghasilkan sesuatu, minimal ilmu bagaimana nanti kita bisa berbudaya positif diterapkan di SMP Negeri 6 Petarukan. Baik Ibu Bapak, CGP slogannya luar biasa, tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa sih sebetulnya? Nanti kalau saya salah mohon untuk diralat. Tergerak yang dimaksud menurut saya, panjenengan semua hendaknya begitu ada program ini bisa langsung tertarik dan berikutnya bergerak, itu mencoba mendaftar dan insya Allah diterima. Endingnya adalah menggerakkan. Jadi ini sudah luar biasa. Bu Umi
sudah mampu menggerakkan Bu Umi BK untuk bisa bergabung ke tempat kita bertolak meniti karir, dan itu sangat dimudahkan. Tidak seperti kami harus melalui beberapa tahap untuk bisa, satu menjadi kepala sekolah, dua menjadi pengawas. Kalau panjenengan dari CGP lulus bisa langsung ikut seleksi pengawas. Orang percaya Bu, salah kalau Anda tidak percaya, karena angkatan 5 kemarin sudah ada 12 atau 8, mohon maaf, itu calon pengawas dan sertifikatnya sudah turun karena beliau-beliau sudah diklat. Maka ini membuktikan bahwa kalau panjenengan semua ingin berkarir menjadi guru hebat, maka ikutlah CGP. Seperti itu. Kalau saya hanya bisa ngomong, ya, jargoni katanya. Tapi apa salahnya manakala motivasi ini bisa membantu Anda untuk tergerak, berikutnya bergerak dan menggerakkan teman-teman di SMP Negeri 6 ini untuk bisa berkarir lebih bagus, melompat tinggi, sehingga apa yang dicita-citakan tercapai. Semoga. Budaya positif tidak hanya apa yang ada dan dilaksanakan untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Nanti saya mohon kepada Bu Umi untuk menyelipkan sedikit itu apa yang bisa kita diseminasikan budaya positif ini dan apa yang bisa kita lakukan sehingga untuk bisa mencapai spensik asik yang tidak hanya bertumbuh tetapi berkembang. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apalah saya hanya manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Widi Lestari, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Saya sendiri Umi Fadilah, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 6 Petarukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya akan menyampaikan materi. Untuk kita menuju ke materi, yang pertama ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu sekalian silakan diperhatikan, ada 3 ya. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Alasannya apa Bu Kalimah? Anak bagi saya setuju Bu Umi, Iya. karena ini akan membuat jelas sama anak sehingga anak jadi disiplin. Itu. Menurut Bu Kalimah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya, karena dengan hukuman anak akan mengalami efek jerah ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan Pak Samad. Setuju atau tidak setuju? Kalau berbahasa menurut tindakan konsen yang kita amati bahwa
pembinaan hukuman dengan hal yang positif, walaupun toh bagaimana yang namanya hukuman itu yang mesti anak lakukan. Maka ini lebih baik pemberian pembinaan dan hal yang positif, jadi jangan terlalu hukuman. Terima kasih. Berarti kesimpulannya tidak setuju ya. Untuk Pak Selamat pemberian hukuman pada anak tidak setuju. Untuk pertanyaan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Silahkan Bu Dewi memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar. Setuju tidak setuju? Kalau menurut saya ada setujunya, ada tidaknya. Kenapa? Setujunya ya memang benar bisa meningkatkan motivasi, tapi lama-kelamaan dan untuk waktu jangka panjang itu bisa membuat anak menjadi pamrih. Nanti kalau pelajaran mintanya hadiah-hadiah terus, kalau tidak ada hadiahnya nanti tidak mau belajar, seperti itu. Ya, berarti di sini menurut Bapak Ibu sekalian ada yang setuju, ada yang tidak setuju tentang pemberian hukuman yang dapat mendisiplinkan anak ya. Terus selanjutnya saya akan menampilkan slide. Nah, silakan di samping di depan Bapak Ibu ada sebuah kertas kosong ya. Silakan menyiapkan sebuah pensil atau pulpen ya. Di sini materi yang pertama kegiatan kepalkan tangan ya. Ibu ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Ditulis, kemudian jika sudah ditulis, genggamlah tulisan yang ada di kertas itu pada kepalan tangan. Ya, kalau sudah kepalkan tangan sekuat tenaga karena itu barang yang sangat berharga buat hidup Bapak Ibu ya. Pokoknya jangan sampai lepas, itu hal berharga loh. Entah itu barang, suami atau sesuatu pokoknya yang berharga menurut Bapak Ibu. Nah, di sini teman sebangku Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga merebut barang berharga itu dengan rayuan, dengan gombalan atau dengan pokoknya dengan rayuan maut atau apapun ya. Silakan, apakah sudah? Sudah, kalau sudah saya sampel satu ya. Saya sampel satu. Dan Ibu Widi. Nah, untuk yang apa? Yang akan merayu Pak Luhur, merayu supaya Bu Widi mampu melepaskan genggaman tangan itu. Silakan dengan bentuk apapun, rayuan gombal, rayuan maut atau rayuan penuh dengan Supaya dapat. ya pokoknya supaya Bu Widi itu mampu menyerahkan genggaman tangan tersebut. Silakan, caranya bagaimana? Oke, saya akan mencoba dengan kata-kata yang halus dan agar beliau nanti bisa terbawa dalam rayuan saya yang demi kebaikan. Silakan Bu Widi, saya yang cantik. Bagaimana Bu Widi adalah orang yang baik, penuh pengertian, tidak sombong, sehingga kalau mungkin saya memerlukan sesuatu, saya yakin sekali Bu Widi akan memberikannya dengan tulus ikhlas, karena ibu kan orang yang baik dan tidak sombong. Mungkin dong yang ditanya itu dong, saya yakin ini sangat bermanfaat buat saya, terutama untuk hidup dan kehidupan saya Bu. Soalnya ini luar biasa sekali. Untuk itu ibu kan orang yang baik. Untuk itu saya harap tolong berikan ke saya. Akan saya berikan apapun yang ibu minta buat penghargaan itu. Benar, saya berjanji. Ini saya sedang begitu ya. Jadi apapun yang ibu minta akan saya berikan. Saya berikan. Saya tidak akan memberikan apa yang sangat berharga bagi saya. Apapun itu akan saya pertahankan sepenuh hati saya. Jadi apapun penghargaan atau imbalan yang Pak Luhur berikan tidak akan pernah menggoyahkan hati saya. Tetap akan saya genggam sekuat tenaga saya
Begitu Pak. Oh, tapi saya yakin ini hanya perasaan sesaat saja, karena bagaimanapun Bu Widi itu orangnya tidak seperti itu. Saya sudah kenal lama dengan Bu Widi, beliau itu orangnya nggak pernah bisa menahan haru, nggak pernah bisa menahan kebaikan, nggak pernah bisa menahan membantu orang lain. Sehingga begitu ada orang yang ditolong, pasti beliau ingin menolong saya. Apalagi keadaan saya seperti ini ya, kemarin dan sebagainya. Sehingga saya yakin Bu Widi akan bersedia dan merelakan apa yang saya minta itu diberikan kepada saya. Saya kira begitu Bu, tolonglah saya ya. Tapi untuk yang satu ini tidak akan saya berikan Pak. Mohon maaf, kali ini saya tidak bisa menolong Bapak, karena inilah hidup dan mati saya. Makanya tidak akan saya berikan. Boleh kita yang lain Pak, tapi kalau yang ini tidak. Sekali lagi tidak. Intinya Bu Widi tidak mau memberikan sesuatu yang berharga meskipun dengan rayuan atau dengan gombalan ya. Nah, di sini tadi kemungkinan yang terjadi ada dua. Bu Widi bersedia membuka atau tetap bertahan dengan genggamannya. Ternyata sesuatu yang berharga di dalam hidup kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk memberikan atau tetap bertahan dengan genggaman yang istimewa tersebut. Kesimpulannya, menurut teori dari William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, intinya juga jika diterapkan pada murid, murid itu sebenarnya tidak mau dikontrol oleh bapak ibu guru atau orang lain, entah itu orang tuanya atau bapak ibu guru. Yang bisa mengontrol murid itu sendiri ialah dirinya sendiri. Itu menurut teori William Glasser. Kesimpulannya ialah disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Nah, kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada dalam suasana merdeka. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan yang universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita menuju ke materi yang kedua tentang teori motivasi dan perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa saja yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal ya, dari luar. Nah, untuk yang terakhir ini motivasi internal dari diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tadi yang sudah ada di pertanyaan pemantik tentang pemberian hukuman, di sini ada teorinya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk.
dorongannya eksternal dan akan ada faktor terdampak pemberian hukuman. Satu, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Biasanya anak kalau dihukum itu akan menimbulkan efek dendam kepada sang penghukum, atau anak akan merasa dendam, tidak suka kepada guru yang suka menghukum. Ini menurut teorinya ya. Terus yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak yang sering dihukum biasanya kebanyakan malah terus malas dan tidak mau menumbuhkan kreativitasnya karena selalu dicap anak yang tidak baik, anak yang sering telat, anak yang sering bolos. Akhirnya dia ya intinya mager, tertekan, tidak menumbuhkan kreativitas dalam dirinya, nggak ada motivasi. Terus yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti tadi pertanyaan pemantik yang dijawab Bu Dewi, penghargaan tidak setuju karena akan menimbulkan manja bagi anak, ya intinya seperti itu. Memang kalau kita terus-terusan memberikan penghargaan, anak akan dimanjakan oleh penghargaan tersebut. Misalnya ketika disuruh, nanti imbalannya dibelikan ini Bu, tolong dibelikan es, belikan jajan dan lain sebagainya, dan itu juga jika terus-terus dilakukan juga tidak baik jika terus-terusan dilakukan karena akan menimbulkan efek yang manja. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan konsentrasi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman itu karena kan lari-lari ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman? Itu bisa hukuman Bu, karena kan misal terlambat berarti dia ada konsekuensinya melakukan push up tersebut, jadi bisa dikatakan konsekuensi atau artinya bertanggung jawab untuk melakukan hukuman tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Silakan Bu. Menurut saya mengganti mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Ya, konsekuensi ya, bagus sekali. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Saya ulangi, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman, Pak Slamet? Termasuknya hukuman ya, karena itu ya sehari sih. Jadi Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, konsekuensi atau hukuman, Bu Widi? Hukuman karena tadi kata kuncinya adalah terlambat. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi masing-masing Bapak Ibu guru sudah menjawab antara konsekuensi dan hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman, terus disuruh push up termasuk hukuman, terus disuruh mengganti kertas yang dicoret-coret, konsekuensi. Terus yang selanjutnya disuruh membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Bersifat menyakitkan. Benar apa tidak Bapak Ibu guru? Mencatat 100 kali kan menjadikan anak itu pegal tangannya, menyakitkan kan, itu hukuman. Lari-lari yang menyebabkan anak itu capek
hukuman. Kalau konsekuensi itu berarti kita sadar diri sendiri atas kesalahan kita sendiri, kita harus menggantinya. Nah, konsekuensi itu seperti itu. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ketika kita menghukum anak, anak tidak tahu apa hukuman yang akan diberikan pada dirinya oleh Bapak Ibu gurunya. Hukuman ini bersifat satu arah, ya. Pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima hukuman tanpa melalui disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi itu. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun dalam waktu jangka yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, murid akan kehilangan waktu bermain. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kalau konsekuensi itu saling memonitor dan saling memahami antara murid dan guru itu sudah sepakat ya sebelumnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Harus terjadi, itu suatu hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dalam konsekuensi sesuatu itu harus terjadi saja, ya, tidak ada kata-kata menyakitkan karena sudah sepakat antara guru dan murid, itu konsekuensi. Kemudian restitusinya itu merupakan suatu pilihan. Murid itu memilih keputusannya sendiri akan menjadi lebih baik atau akan biasa-biasa saja terhadap suatu masalah yang sudah pernah ia alami. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Ya, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus? Ini misalnya contoh ya, pernyataan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira alasannya apa, Pak Resino? Harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Biar aman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, biar aman, itu keyakinannya Bapak ya. Kita menggunakan helm itu biar aman. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Agar kita berlatih disiplin. Agar berlatih disiplin, ya bagus. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang akan menimbulkan lingkungan yang positif. Kemudian keyakinan kelas yang akan memunculkan suatu peraturan yang untuk diterapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menjalani
sudah di Iya, terima kasih. Jadi kesepakatan kelas ya, untuk kelas 8B kebetulan saya wali kelas. Itu kemarin kita sudah menyusun kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bermula itu dari anak-anak. Jadi siswa-siswa Bu membuat kesepakatan kelas. Ya, tujuannya adalah biar tertib dalam proses pembelajaran. Jadi berawal dari anak-anak. Budaya positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, nanti anak-anak akan memunculkan suatu keyakinan kelas untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat dalam kelas tersebut. Misalnya harus menggunakan seragam yang lengkap sesuai dengan atribut hari itu. Ya, nanti murid-murid juga akan meyakini bahwa kita sudah sepakat harus menggunakan seragam yang lengkap. Jadi ketika ada yang melanggarnya, murid juga harus siap dengan konsekuensi yang sudah ia lakukan. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat ini contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas-kelas ya. Di sini salah satunya kesepakatan datang tepat waktu. Bapak Ibu sudah menerapkan itu ya. Terus yang kedua, berpakaian rapi, atribut lengkap. Terus yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Yang keempat, hormati guru dan teman. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang baik. Terus yang keenam, katakan tolong dan terima kasih. Yang ketujuh, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedelapan, mengikuti pembelajaran dengan baik secara efektif. Yang kesembilan, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang 10, pangkal dari semuanya yaitu mematuhi peraturan sekolah. Buku pada tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa? mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa, Bu? Saling menghargai. Saling menghargai. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin. Bagus sekali Pak Slamet. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini kalau dilarang melakukan kekerasan? Yang sudah Bapak Ibu jawab tadi, satu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan tentang tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Benar. Keyakinan menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada dua di sini, menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus dilarang melakukan kesalahan. Di sini keyakinannya ialah keselamatan dan menghormati orang lain. Begitu seterusnya. Bapak Ibu guru perhatikan di sini kita sebagai manusia ternyata mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki atau yang harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak dipenuhi berarti kita kurang sempurna seperti itu ya. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar itu yang harus saya miliki atau kita semua miliki? Yang pertama itu tentu saja kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh minum. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kita semua butuh kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Iya, karena itu kasih sayang itu didapat dari keluarga, orang tua, suami, anak, dan lain sebagainya. Coba ketika kita hidup tanpa kasih sayang atau tanpa anak, tanpa orang tua, pasti dalam diri kita ada yang kurang.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita ada tugas ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu silakan menjawab posisi kontrolnya. Posisi kontrol tadi yang sudah dilihat dalam video ada 5 ya. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai teman, 3 membuat merasa bersalah, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, di sini nomor 1 kira-kira saya percaya sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Saya percaya sekali dengan kamu. Teman. Saya kira-kira ini posisi kontrol apa, Bapak? Teman. Sebagai teman. Ya, yang benar ialah karena ada kata-kata kecewa berarti posisi kontrol membuat merasa bersalah, ya Bapak? Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Oh, menghukum itu tidak pernah benar sih. Berarti ada kata-kata kasar ya Pak di dalamnya. Iya benar, posisi kontrol penghukum. Terus nomor 3, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Posisi kontrol Bapak Ibu? Posisi kontrol teman. Iya, sebagai teman. Ya bagus sekali. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak ya. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo posisi kontrol apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa sih? Tadi Bapak Ibu ya, ada yang sudah benar dan ada yang masih perlu diluruskan. Ini nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu.
menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat anak itu merasa gagal karena sudah membuat salah menjadi positif. Ya, jadi di sini menstabilkan identitas maksudnya membuat kegagalan pada diri anak itu agar menjadi sesuatu hal yang positif. Nah, contoh-contoh katanya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kata-kata yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan. Kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dia peroleh. Entah itu kebutuhan kasih sayang, misal di rumahnya dia tidak memperoleh karena berasal dari keluarga broken home, atau kebutuhan bertahan hidup di rumahnya tidak diperoleh karena ibunya tidak selalu mempersiapkan untuk sarapan dan lain sebagainya. Nah, di sini pemecahannya, guru berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, melakukan kesalahan ya maksudnya. Apa yang penting bagi kamu? Terus pernyataan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan baik, dengan lebih baik besok lagi? Jika restitusi ialah menanyakan keyakinan. Di sini contohnya apa mulai yang harus ketika kita menangani anak yang bermasalah, jalan akhirnya kita menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Misalnya anak tersebut melakukan kesalahan, sering tidak masuk sekolah. Terakhirnya kita tanyakan lagi kepada anak tersebut, apa nilai keyakinan apa yang kamu peroleh di sekolah? Intinya dia yakin masih tetap ingin sekolah atau tidak melanjutkan itu. Terus yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Pokoknya intinya menangani dengan anak itu keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat dan dilaksanakan dalam kelas itu ditanyakan kembali oleh anak. Barangkali anak tersebut lupa terus sampai melakukan kesalahan. Jadi kita ingatkan lagi keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kesimpulan materi kita hari ini tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan yang positif akan menimbulkan budaya yang positif di sekolah. Maka dari itu, suatu sekolah atau institusi sekolah biasanya itu memang wajib menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif. Contoh kecilnya berdoa
dengan baik